Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga menambahkan kepada kita ketakwaan, istiqamah di atas menuntut ilmu. Di pagi hari yang diberkahi ini, ke-7, An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah an-nasihah. Ya, saya tidak menerjemahkan nasihat sebagai nasihat saja, tapi nanti kita akan ketahui setelah kita mempelajari apa yang dimaksud dengan an-nasihah dalam hadis ini. Apakah diterjemahkan agama itu nasihat? Ya, sehingga orang itu akan berpendapat atau berpikir bahwa oh ya sudah nasihat saja berarti agama itu. Ya, maka kita katakan ad-dinu, agama adalah an-nasihah. Ya, terlepas dari apa itu nasihat maka nanti kita akan jelaskan. Qulna, maka para sahabat mengatakan, kami berkata, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi, yaitu untuk Allah, wali kitabi, dan juga untuk kitabnya, wali rasulihi, dan juga untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan juga para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, ya, dan juga secara umum semuanya, yaitu orang-orang selain pemimpin. Ya, rawahul Muslim. Keutamaan hadis ini, jamaah rahimakumullah, ya, Imam Abu Dawud rahimahullah taala menyebutkan bahwa hadis yang ke-7 ini, ad-dinu an-nasihah, ini merupakan salah satu dari 5 hadis yang padanya itu berpusat ilmu fikih. Ya, jadi ada 5 hadis yang mana pada 5 hadis ini kalau orang-orang sibuk, ya, para penuntut ilmu sibuk menggalinya, maka banyak sekali hukum-hukum fikih, ilmu fikih yang bisa diambil dari hadis-hadis tersebut. Dan alhamdulillah, ya, semua hadis yang 5 ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan semuanya dirangkum oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Ya, hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, hadis yang kedua, innal halala bayyinun, ya, wa innal harama bayyinun. Hadis yang ke-6, sesungguhnya yang halal dan haram itu telah jelas. Hadis yang ketiga, hadis ini, ad-dinu an-nasihatu. Hadis yang ke-7, agama adalah an-nasihah. Kemudian yang keempat, hadis ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang aku larang, ya, untuk kalian, maka jauhilah semuanya. Ya, itu hadis nomor 9.
Dan yang kelima, hadis yang berbunyi la darara wa la dirar, yang tidak boleh ada madarat dan tidak boleh ada sesuatu yang menyebabkan madarat. Kalau ada madarat maka dihilangkan, kalau ada yang bisa menimbulkan madarat maka juga harus dicegah. Ya, hadis nomor 32 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Ini merupakan salah satu dari 5 hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Dawud padanya berputar atau berpusat ya ilmu fikih kalau seandainya orang itu ingin meneliti lebih lanjut. Kemudian an Abi Ruqayyah, dari sahabat Nabi SAW yang berkunyah dengan Abu Ruqayyah. Ya, Ruqayyah ini nama perempuan ya. Dan sahabat Tamim Ad-Dari, beliau menggunakan kunyah dengan anak perempuan beliau. Yang ini menunjukkan bahwasannya kunyah itu babnya luas. Ya, kunyah itu tidak terbatas hanya untuk anak laki-laki saja. Ya, misalkan Abu Fauzan, Abu Abdullah, ya Abu Mauza dan sebagainya. Ya, tidak hanya khusus untuk anak laki-laki saja, tapi babnya luas. Ya. Dalam hal ini, dalam hal kunyah, yang kunyah itu bisa untuk manusia dan juga selain manusia. Ya, untuk manusia seperti kepada laki-laki secara umum, atau anak perempuan, ini Abu Ruqayyah, ya, atau bahkan kepada selain anaknya sendiri, ya keponakan, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menggunakan kunyah Ummu Abdillah, ya. Abdillah di sini anaknya Az-Zubair, keponakan beliau. Atau kepada selain manusia, ya, seperti misalkan kepada hewan, ya, dan ini dalam bangsa Arab bukan suatu hal yang hina, ya, tapi mereka senang menggunakan kunyah. Seperti misalkan Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah itu artinya kucing betina kecil, ya, kucing kecil betina. Dan juga Abu Bakar, ya, Abu Bakar itu bukan nama asli, ya. Abu Bakar itu kunyah. Setiap yang namanya Abu, Ummu atau Ibnu itu pun kunyah. Nama asli beliau adalah Abdullah, ya, dan Bakar artinya adalah unta kecil, ya. Atau juga kunyah kepada, ya, sifat atau hal yang paling mencolok pada dirinya, hal yang paling dia gemari, hal yang paling dia geluti. Seperti tadi Abu Hurairah, Abu Bakar, mereka itu suka sekali, ya, Abu Hurairah suka sekali dengan memelihara kucing, ya, suka dengan kucing sehingga orang-orang manggilnya Abu Hurairah. Demikian juga Abu Bakar, ya, beliau sangat sayang sekali dengan unta beliau sehingga dikenal dengan Abu Bakar. Ya, ini bukan suatu hinaan tentunya, tapi mereka semua memang senang menggunakan kunyah. Atau seperti Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi SAW pernah suatu hari menjumpainya di masjid, yang mana dahulu masjid itu nggak pakai keramik, ya. Dan Ali bin Abi Thalib setiap siang itu sering sekali tidur di masjid, ya, sehingga tubuhnya itu penuh dengan debu. Maka Nabi SAW membangunkannya dan mengatakan, "Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab, ya, bangunlah wahai bapak atau orang yang penuh dengan debu." Ya, Ali bin Abi Thalib bahkan senang ketika mendengar itu, maka beliau ingin dipanggil Abu Turab saja daripada Abul Husain atau Abul Hasan. Begitu, ya. Jadi kunyah itu sifatnya luas. Kemudian Tamim bin Aus, nasab beliau adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Al-Lakhami Al-Filistini. Ya, beliau ini adalah sahabat yang berasal dari Palestina, ya, dari kabilah yang namanya Lakham, ya, dari Palestina. Dan beliau diriwayatkan bahwa beliau ini memang tidak memiliki anak kecuali yang perempuan, ya, sehingga beliau menggunakan kunyah Abu Ruqayyah. Anak perempuan beliau cuma satu, yaitu Ruqayyah. Kemudian Ad-Dari ini nisbat, ya, kepada yaitu tempat yang dipanggil atau disebut sebagai dairun. Dalam istilah dahulu namanya dairun. Dairun itu asrama atau biara yang biasa digunakan oleh orang-orang Nasara untuk beribadah. Karena sahabat ini Tamim, dulu beliau itu memang non muslim. Dulu beliau itu Nasrani, lalu kemudian masuk Islam. Ya, dan beliau ini masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, ya, setelah perang
Tabuk. Ya, ketika perang Tabuk selesai, beliau diutus untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beriman dan akhirnya beliau tinggal di Madinah. Keistimewaan yang diantaranya beliau merupakan salah satu sahabat yang paling semangat ya dalam tahajudnya dan juga seluruh ibadah. Ya, ini secara umum semua sahabat. Secara umum semua sahabat sangat kuat ya ibadahnya, sangat kuat tahajudnya. Tapi Tamim merupakan salah satu yang paling dikenal. Ya, bahkan Abu Nu'aim mengatakan dalam kitab beliau, kana Tamim ad-Dari rahibu ahli asrihi. Tamim ad-Dari itu adalah seorang rahib, ya ahli ibadah pada masanya. Wa abidu ahli Filistini, dan dia juga adalah seorang ahli ibadah ya di Palestina. Wa kana tallaan di kitabillah, dan dia itu sangat banyak sekali membaca Al-Qur'an. Yakhtimul Qur'ana fi sab'in, bahkan dia itu rutin ya setiap 7 hari menghatamkan Al-Qur'an. Ya, jadi setiap sehari ya bisa kita praktekkan ya 4 juz lebih sehari, sehingga dalam 7 hari bisa hatam 30 juz. Ya, hanya baca saja. Warubbama, kata Abu Nu'aim, warubbama khatamal Qur'ana fi rak'atin, dan terkadang juga Tamim itu menghatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat. Ya, jadi bisa tidak bisa ya, karena salat malam itu minimal 1 rakaat langsung witir. Ya, langsung witir. Jadi tidak menggunakan 2 rakaatnya. Dan 1 rakaat ini para sahabat dulu mempraktekkan, seperti Tamim ad-Dari dan juga Utsman bin Affan. Mereka itu setelah salat Isya langsung qiyamul lail ya. Dan cuma 1 rakaat tapi bacaannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, luar biasa. Para sahabat dahulu memang hafalan Al-Qur'an itu seperti mengalir begitu saja. Ya, seperti sudah menghafal Al-Fatihah. Ya. Kemudian keistimewaan beliau adalah ya beliau sangat memuliakan sholat ya, sehingga beliau pernah membeli rida. Ya, rida itu seperti selendang atau pakaian bagian atas ya, yang harganya sangat mahal, sekitar 1000 dirham, yang beliau gunakan itu untuk yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghiasi dirinya ketika sholat. Dan ini boleh ya, memakai pakaian yang bagus, yang mahal, itu bukan suatu hal yang menunjukkan kesombongan ya, apalagi kalau misalkan tujuannya untuk menghias diri dalam ibadah, maka boleh ya. Sebagaimana Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, pakailah, ambillah perhiasan kalian ketika kalian ingin ke masjid ya. Tentunya bukan perhiasan yang digunakan oleh para wanita, tapi perhiasan-perhiasan untuk menghias diri ketika ingin sholat. Kemudian keistimewaan beliau juga adalah ya, dikatakan oleh seorang wanita yang bernama Amroh, maka nayukiduna illa sauta Mu'adhi al-Qari. Ya, dahulu kami itu kalau bangun pasti dibangunkan dengan salah satu dari 2 orang. Yang pertama Mu'adh bin Jabal, karena beliau sangat sering sekali membaca Al-Quran. Wa Tamim ad-Dari, dan kedua adalah Tamim ad-Dari. Karena kenapa? Karena karena beliau sering sekali sholat malam ya. Dan juga sahabat dahulu itu rumahnya yang nggak seperti kita ya, sangat mereka dempet-dempet rumahnya dan juga tidak ada pagar, bahkan pintunya pun ya ala kadarnya ya, sehingga suara dari yang lainnya terdengar ya. Kemudian dari ya, apa istimewanya, yaitu biasanya Nabi SAW kalau meriwayatkan itu mengambil suatu ucapan itu imma dari Al-Quran atau dari Jibril. Ya, Jibril mengabarkan kepadaku atau Allah berfirman. Tapi dalam kondisi ini Nabi mengatakan, Tamim berkata kepadaku. Ya, hadis apa itu? Hadis yang masyhur ya, hadis tentang Dajjal. Ya, di mana Tamim ad-Dari adalah salah satu sahabat yang Allah pilih ya, yaitu suatu hari ketika beliau tengah di laut ya, perahunya terombang-ambing dan terdamparlah di sebuah pulau. Yang di pulau itu Allah takdirkan dia bertemu dengan jasasa ya, hewan yang mana
penuh dengan bulu yang bagian depan dan belakangnya tidak bisa dikenal karena saking lebatnya bulu tersebut, sampai akhirnya bertemu dengan Dajjal dan melihat bentuk fisiknya secara langsung. Lalu kemudian Tamim setelah itu keluar ya, dan sampai ke Madinah mengabarkan Rasulullah SAW, dan itu adalah hadis yang atau kisah yang nyata. Ya, namun ketika ditanya di mana tempatnya, maka Tamim ya Allah takdirkan lupa. Ya, dia tidak ingat sama sekali tempatnya di mana. Baik, kemudian sahabat ini meriwayatkan sebanyak 18 hadis dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah ya, di kota Palestina, yaitu ketika setelah pembunuhan Utsman bin Affan, beliau akhirnya meninggalkan Madinah dan pulang ke kampung halamannya Palestina, dan beliau wafat di sana. Radhiyallahu taala anhu wa li sahabati ajma'in. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu, ad-din dalam Al-Qur'an dan hadis itu disimpulkan memiliki 3 arti. Ya, ad-din jika disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis maka memiliki salah satu dari tiga makna. Yang pertama maknanya adalah al-millah, agama. Jadi kalau kita misalkan bertemu dengan teks yang bunyinya ad-din dalam ayat Al-Qur'an, maka tidak langsung terjemahkan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kalian mau melihat kepada orang yang mendustakan ad-din, apakah ad-din di sini agama? Ya, maka kita akan pelajari. Yang pertama, al-millah, maknanya agama. Ya, seperti dalam ayat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Maka ad-din di sini maknanya agama. Makna yang kedua adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki yaumiddin. Ya, artinya penguasa yang menguasai hari pembalasan. Jadi ad-din di sini hari pembalasan. Ayat yang lain seperti surat Al-Ma'un ayat 1, Ara'aita, apakah kau mau melihat alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan ad-din, hari pembalasan. Nah, jadi ad-din di sini maknanya bukan agama, bukan mendustakan agama, tapi mendustakan hari pembalasan. Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Ayat berikutnya, fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu mereka atau dia yang enggan ya atau meninggalkan anak-anak yatim. Ya, kenapa disebut mereka mendustakan hari pembalasan? Karena anak-anak yatim itu secara logikanya, kalau misalkan orang memberikan santunan, memberikan harta kepada mereka, mereka nggak bisa balas. Ya, tapi kalau misalkan ada orang yang memiliki manfaat dalam masalah dunia, bosnya atau temannya yang memiliki ya misalkan channel kemana-mana, ya tapi dia muliakan karena dia tahu manfaatnya ada di dunia. Tapi kalau misalkan yatim, mereka tinggalkan. Maka ini adalah ciri orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak beriman kepada hari di mana Allah akan membalas setiap balasan yang mereka lakukan, ya, yang mereka kerjakan, sebagaimana memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Yang ketiga, makna ad-din adalah at-tauhid. Dalam ayat Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Ala lillahid dinu al-khalis." Ketahuilah bahwasanya Allah itu ya memiliki ad-din al-khalis, tauhid yang murni. Ya. Kebanyakan Al-Quran diterjemahkan ad-din al-khalis, agama yang murni, tapi lebih pas sebagai tauhid yang murni. Karena tauhid lawannya syirik. Ya. Kalau murni atau kalau tidak murni, maka ada kesyirikan yang tercampur pada tauhid tersebut. Nah, maka untuk yang hadis ini, ad-din di sini maknanya al-millah, ya, agama. Ya. Agama adalah an-nasihah. Nah, sekarang kita akan mempelajari an-nasihah. Maksud dari an-nasihah di sini itu apa? An-nasihah definisi secara bahasa, dalam bahasa Arab tentu, kalau misalkan kita mempelajari mengetahui terjemahan suatu kata dalam suatu bahasa, maka tentu kita harus mempelajari bahasa tersebut. Ya, tidak hanya membuka kamus lalu memilih satu terjemahan, tidak. Ya, an-nasihah itu secara bahasa Arab, ya, itu diambil dari kata an-nushu. An-nushu itu artinya ikhlas. Artinya ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 8,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, artinya yang ikhlas, yang murni. Demikian juga dalam surat Taubah ayat 91 Allah berfirman, "Idza nasahu lillahi wa rasulihi." Ya, ayatnya cukup panjang. Allah mengatakan, "Laisa 'alal du'afa." Ya, bukan masalah bagi orang-orang yang lemah untuk tidak ikut perang, wala 'alal mardha, bukan juga untuk orang-orang yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan bukan masalah juga bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk diinfakkan dalam perang. Ya, selama mereka nasahu lillahi wa rasulih, selama mereka ikhlas dalam menolong Allah dan juga Rasulnya. Maka secara bahasa an-nasihah itu jamaah rahimakumullah artinya adalah ikhlas. Ya, artinya ikhlas. Secara istilah an-nasihah dikatakan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullah taala dalam kitab beliau Mujamul Ta'rifat, an-nushu ikhlasul amal an syawaibil fasad. An-nushu, an-nasihah itu secara istilah adalah mengikhlaskan amal, memurnikan amal dari segala kecacatan, dari segala kerusakan. Atau sebagaimana dikatakan oleh Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'dib Qadris Salah, beliau mengatakan an-nasihah itu artinya inayatul qalbi lil mansuhi lahu kainan man kana. Ya, nasihat artinya inayatul qalbi, yaitu keterikatan hati. Ya, hati yang selalu melihat kepada siapa? Yaitu sesuatu yang ingin dia amalkan nasihat tersebut. Ya, jadi hatinya selalu terikat. Ya, kainan man kana, siapapun itu. Jadi definisi an-nasihah bukan hanya sekedar nasihat saja, tapi juga adalah ikhlas dan juga hati yang selalu terikat terhadap sesuatu. Ya, sama secara bahasa dengan nasihat mirip-mirip. Ya, kalau orang menasihati biasanya orang itu dia ikhlas dalam berteman atau hatinya terikat kepada teman yang dia nasihati. Ya, tapi secara bahasa lebih mudah kita pahami dalam hadis ini bahwasanya agama adalah an-nasihah, yaitu suatu kemurnian. Ya, puncak agama adalah keikhlasan dan juga keterikatan hati dalam sesuatu. Ya, sesuatu yang tentunya ingin orang itu mempraktekkan, mengaplikasikan nasihat tersebut. Kemudian sabda beliau, ad-dinu an-nasihatu. Ya, bagi yang mempelajari bahasa Arab di sini, maka dalam barisan ini, dalam potongan hadis ini ada suatu hal yang sangat mendalam sebetulnya. Ya, Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihatu. Ad-din, lafaz ad-din diawali dengan alif lam. Ya, dinun tanpa alif lam, tapi ad-dinu dengan alif lam. Dalam bahasa Arab ada yang namanya mubtada dan khobar. Mubtada itu kata yang menjadi awal sebuah kalimat. Ya, misalnya Muhammadun Nabiyun. Muhammad ini disebut mubtada. Ya, dan khobarnya apa? Apa itu khobar? Khobar itu adalah kabar yang mengabarkan kondisi atau yang menjelaskan keadaan si mubtada. Ya, kata di awal kalimat tersebut. Muhammadun Nabiyun. Muhammad mubtada, Nabiyun adalah kabar yang mengabarkan siapa itu Muhammad. Muhammad adalah seorang nabi. Ya. Namun khabar dalam bahasa Arab itu pada asalnya tanpa menggunakan alif lam. Tanpa menggunakan alif lam. Ya, sehingga di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihatu, bukan ad-dinu nasihatun saja. Maka di sini ada faidah balaghah yang sangat besar yang menunjukkan adanya pembatasan. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwasanya agama itu intinya, pusatnya, puncaknya ada pada an-nasihah. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengabarkan agama itu nasihat saja, tapi juga Nabi ingin mengatakan bahwasanya agama itu inti daripada agama seorang, puncak daripada agama seorang adalah an-nasihah. Nah, itu. Jadi ini adalah asrar al-balaghiyah atau suatu mukjizat yang mana Nabi SAW diberikan mukjizat tersebut daripada nabi-nabi yang lain. Nabi SAW mengatakan, aku diberikan 6 kelebihan daripada nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah
ya bu'ithu bil kalimit thayyib atau bu'ithu ya bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan menggunakan jawami'al kalim. Ya kalimat yang pendek, yang ringkas tapi maknanya sangat dalam. Ya. Dan tentunya ini pasti akan dipahami oleh orang-orang yang cerdas. Ya, maka di sini para sahabat mengatakan, qulna, para sahabat mengatakan, liman? Ya Rasulullah, buat siapa wahai Rasulullah? Ya kalau mereka tidak pintar, maka mereka akan nanya, oh agama nasihat, selesai. Ya. Oh agama, ya sudah nasihat gitu aja. Tapi karena mereka cerdas, mereka tahu nasihat itu maksudnya apa, maka mereka bertanya, nasihat di sini untuk siapa wahai Rasulullah? Ya, untuk siapa saja? Karena mereka tahu mana nasihat itu tadi apa? Ikhlas dan juga inayatul qalbi. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya lillahi. Yang pertama adalah untuk Allah. An-nasihatu lillah. Ya, puncak agama, inti agama adalah an-nasihah yang pertama untuk Allah. Apa maksud daripada an-nasihatu lillah? Maka Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, tafsir beliau mengatakan an-nasihatu lillah, makna daripada nasihat kepada Allah adalah ikhlasul i'tiqadi fil wahdaniyati. Nah, jadi yaitu maksud daripada nasihat untuk Allah adalah ikhlasul i'tiqad, memurnikan keyakinan ya dalam hal apa? Wahdaniyah, yaitu keesaan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya di muka bumi ini, ya, di alam semesta ini. Wa wasafahu bi sifatil uluhiyah, dan juga mensifati Allah dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu makna nasihat kepada Allah, ya. Wa tanzihuhu 'anil naqais, dan mensucikan Allah dari segala sesuatu yang bersifat naqais, yaitu kekurangan, kecacatan. Makanya Allah Azza wa Jalla itu sangat benci dengan syirik. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah memaafkan dosa syirik. Kalau ada orang wafat, meninggal, lalu dia belum bertobat dari syirik, maka Allah tidak akan ampuni dia di akhirat. Padahal Allah itu sudah menyiapkan 99 rahmat ya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, kata Nabi SAW. Yang satunya itu Allah sudah turunkan ke muka bumi. Jadi semua kebaikan yang kita rasakan itu baru satu rahmat dari Allah. Ya, yang 99 itu Allah simpan nanti di hari akhirat, ya, hari pembalasan. Saking bencinya Allah dengan kesyirikan, sampai-sampai 99 kasih sayang Allah itu nggak bisa ya untuk mengampuni dosa syirik. Tapi Allah masih mengampuni dosa-dosa syirik, dosa besar Allah masih bisa ampuni. Namun dengan kehendak Allah. Ya, kita tentu tidak boleh pede ya, yakin nanti Allah mengampuni, enggak. Tapi Allah dengan kehendaknya ya akan mengampuni siapapun yang ia kehendaki, meskipun dosa besar sekalipun. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur, hadis bitaqah, ya, hadis yang dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Ada seseorang yang di hari kiamat dipanggil, lalu kemudian disebutkan amal-amalnya dan semua amalnya buruk. Ya. Lalu kemudian orang itu pesimis. Orang ini sudahlah, saya pasti masuk neraka. Enggak ada kebaikan dalam diri saya. Namun Allah mengatakan la udlimu mithqala habatin fi hadzal yaum. Aku tidak akan menzolimi sekecil apapun di hari ini. Akhirnya apa? Allah cabut dalam dadanya itu bitaqah, kartu yang tertulis la ilaha illallah. Ya, jadi orang ini ya dia wafat dalam keadaan tauhid, meskipun dosanya banyak, kebaikannya sedikit atau bahkan enggak ada, tapi dia wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah ampuni semua dosanya dan Allah masukkan dia ke surga. Begitu. Jadi dosa syirik Allah sangat benci. Kenapa? Karena salah satu di antara keburukan dosa syirik adalah mengklaim bahwasannya Allah itu mempunyai kekurangan. Ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang itu yang meminta kepada selain Allah, seakan-akan dalam hati mereka itu ya ada merasa ganjil atau ganjal, ya, mengganjal bahwasannya Allah itu memiliki kekurangan, sehingga mereka minta sama selain Allah. Seperti itu. Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Warabbatu fi mahatihi, dan juga keinginan kuat untuk melaksanakan segala sesuatu yang Allah cintai, wal bu'du an masakhatihi, dan juga menjauhi segala sesuatu yang Allah benci. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan an-nasihatu lillah tatadammanu amrayn. Nasihat kepada Allah itu
mencakup dua hal. Yang pertama, ikhlasul ibadati lahu, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyah, bersaksi bahwa Allah itu Maha Satu dalam segala hal, baik dalam rububiyahnya, ketuhanannya ataupun uluhiyahnya, dalam ibadahnya, dan juga dalam asma wa sifat, dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Kemudian wali kitabihi, nasihat untuk kitabullah. Bagaimana caranya? Maka diantaranya adalah yang pertama, diantara bentuk nasihat, ya an-nasihatu li kitabillah, yaitu bi'an yuthbita ma dzakarallahu minha fi kitabi wa lisani rasulih, yaitu dengan kita menetapkan, meyakini segala sesuatu yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang Al-Qur'an. Dan bentuk nasihat kepada kitabullah juga adalah an la yushbihu syai'un min kalamil khalqi. Kita tidak boleh yang menyamai firman Allah dengan ucapan-ucapan manusia biasa. Ya, ini bentuk daripada an-nasihatu li kitabillah. Dan yang ketiga, di antara bentuk nasihatu li kitabillah adalah qira'atuhu wa hifdhuhu wa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Membacanya, menghafalnya, mempelajari dan mengajarkan. Ya, maka alhamdulillah ya kita di sini ada kegiatan yang sangat bermanfaat sekali ya. Hari Ahad malam kita sama-sama membaca Al-Qur'an, sama-sama menghafal juga, sama-sama mempelajari juga mengajarkan. Ini merupakan salah satu praktek kita dalam an-nasihatu li kitabillah ya. Maka alhamdulillah ya, dan teman-teman tentunya juga demikian ya, harus ada semangat, dan tentunya tidak hanya satu hari atau satu malam, maka kita memiliki malam-malam yang lainnya. Ya, dan juga tempat-tempatnya sangat banyak sekali ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan ataupun belajar Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, karena nanti di hari kiamat dia akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, itu di antara beberapa bentuk nasihat li kitabillah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wali rasulihi, dan juga an-nasihatu, nasihat itu juga untuk rasulnya. Apa maksudnya dan bagaimana caranya an-nasihatu li rasuli? Maka di sini kita melihat dari dua tinjauan. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW masih hidup, bagaimana caranya nasihat li Rasulillah ketika beliau masih hidup? Tentunya ini dipraktikkan para sahabat ya, bukan di zaman kita. Yaitu dengan cara bil imani bihi, beriman kepada Rasul, wa badlul juhdi fi ta'ati wa nusratihi, dan juga mengerahkan semua upaya dalam hal mentaatinya dan juga menolongnya, wa muawanatihi ya wa fi fida'i bi nafsi wal mal, dan juga menjadikan jiwa dan raga sebagai tebusan dalam membela Nabi SAW. Ya, ini ketika ya beliau masih hidup. Ya, banyak kita baca sirah nabawiyah ketika perang Uhud terutama, di mana Nabi SAW dikepung, bahkan gigi beliau sampai ya copot ya oleh orang-orang musyrik, dan para sahabat mereka semua rela menjadi tameng. Ya, begitulah para sahabat dalam membela nabinya. Lalu kemudian ketika di zaman kita, bagaimana caranya kita nasihatul Rasulullah? Maka caranya adalah dengan cara sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi, an-nasihatul rasulihi, bentuk an-nasihah kepada rasulnya adalah at-tasdiqu bi nubuwwatihi, yaitu jujur dan juga mengakui kenabiannya, wa iltizamu ta'atihi, dan senantiasa mentaati beliau fi amrihi wa nahyihi, dalam hal ketaatan dan menjauhi larangan, wa muwalatu man walahu, dan juga berteman dengan orang-orang yang membela beliau, wa mu'adatu man adahu, dan juga memusuhi orang-orang yang memusuhi beliau. Jadi kita nggak boleh sebetulnya ya berteman dengan orang-orang yang memusuhi Nabi, kecuali kalau misalkan kita ingin mengubahnya ya. Wa tawqiruhu, dan juga bentuk nasihat kepada Nabi SAW dengan cara menghormati beliau, wa mahabbatuhu, dan juga mencintai beliau, wa mahabbatu ahli baitih, dan juga mencintai keluarga Nabi SAW, wa ta'dimuhu, dan juga mengagungkannya, wa ta'dimu sunnati, dan juga mengagungkan sunnah-sunnahnya, wa iyya'uha ba'da mauti bil bahthi anha, dan juga menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau
ya yang jarang sekali diamalkan. Wa tafaqquh fiha, dan juga kita mempelajari ilmu fikihnya, ya, wa nashriha, dan juga menyebarkannya, wa du'ai ilaiha, dan berdakwah kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa takhalluqu bi akhlaqil karimah atau bi akhlaqi karimati, ya, dan juga berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala ditanya, ya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab simpel, karena khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Semua yang ada di Al-Qur'an pernah praktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin melihat cara ya mempraktekkan atau mengamalkan isi Al-Qur'an, maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak beliau adalah Al-Qur'an, kata Aisyah. Kemudian wali a'immatil muslimin, beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan wali a'immatil muslimin. A'immah itu jamak dari imam. Jadi imam itu satu, imamani dua, a'immah tiga atau lebih. Ya, imam itu apa artinya? Imam itu artinya pemimpin atau al-qudwah, ya, panutan, ya, yang dijadikan contoh. Makanya Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, jadi bukan semata-mata buat ngisi kekosongan aja. Ya, ini ketua siapa nih, nggak ada. Ya sudah, ngisi aja bebas. Ya, tapi imam itu, pemimpin itu, panutan itu ada untuk diikuti. Jadi kalau misalkan dia membuat peraturan yang melarang sesuatu sampai ke kebaikan ataupun memerintahkan sesuatu pada kebaikan, maka wajib bagi kita untuk mengikuti, karena imam itu ya dibuat untuk diikuti. Bahkan imam sholat juga sama. Ya, imam sholat, kalau misalkan imamnya lupa yang harusnya salam rakaat keempat misalnya, rakaat kedua sholat subuh, tapi dia berdiri, maka secara ilmu fikih makmum semuanya ikut berdiri, tapi dengan cara mengingatkan juga, subhanallah, ya. Karena kalau berdiri pada asalnya nggak boleh duduk lagi, seperti itu. Jadi mengganti rakaat, ya, mengganti rakaat. Kecuali kalau misalkan dia nggak berdiri, ya, tapi dia malah sujud lagi misalnya, atau langsung tayat akhir, maka imam berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, makmum seharusnya ikut berdiri, bukan malah duduk aja nungguin imamnya duduk. Nah, itu yang sebetulnya. Ya, bahkan kalau imamnya kunut subuh, makmum juga harus kunut subuh. Seperti itu. Ya. Karena imam pada dasarnya itu diikuti. Namun dalam masalah ini luas sekali, ya, betul penjelasan yang lebih rinci. Tapi intinya kalau imam sholat melakukan suatu hal, selama itu bukan bentuk kekufuran atau kebid'ahan yang menjadikan orang itu keluar dari agama Islam, maka harus diikuti. Jadi kalau imam kunut subuh angkat tangan, kita angkat tangan. Seperti itu. Lalu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya, dalam hadis ini secara khusus yang dimaksud dari a'immatul muslimin adalah pemerintah, ya, pemerintah. Namun meskipun secara definisi a'immatul muslimin itu memiliki dua makna. Yang pertama al-umara, pemerintah, pemimpin. Yang kedua al-ulama, yaitu ulama. Karena ulama juga termasuk orang yang mengurus urusan kaum muslimin, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, naqulu al-ulama mubayyinun wal umara munaffidun. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya ulama itulah mubayyinun, orang-orang yang menjelaskan, ya. Tapi al-umara munaffidun, dari para pemerintah, pemimpin yang menerapkan. Gitu. Jadi ya, para ulama hanya bisa menjelaskan, ya, para umara lah, pemerintah, pemimpin lah yang mengambil keputusannya. Nah, jadi bentuk nasihat kita kepada, ya, para a'immatul muslimin dari sini, dalam bagian ini, maka nasihat di sini maknanya bisa lebih kita pahami, yaitu nasihat secara biasa, ya, nasihat secara umum. Tapi kalau misalkan dalam hal nasihat kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya, maka itu sudah dijelaskan, ya. Tapi kalau misalkan nasihat kepada selain itu, ke sama manusia, ya, atau secara umum semuanya, maka maknanya adalah nasihat yang kita semua ketahui. Yaitu dengan cara memberi nasihat, biasa memberi nasihat. Ya, bentuk nasihat itu ya a'immatul muslimin, untuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah ya dengan cara mentaatinya. Dan juga kalau seandainya mereka salah, ya kita tegur. Bukan kita umbar kesalahannya dalam
sosmed atau menjadikannya bahan untuk dibicarakan, bukan begitu, ya. Lalu kemudian beliau mengatakan wa ammatihim, dan juga secara umum semua manusia. Ammah itu adalah manusia yang pada dasarnya enggak memiliki kedudukan, ya. Jadi selain a'immah itu disebutnya ammah. Ya, kita semua tentunya di sini. Nah, maka dari sini an-nasihah ke sesama ini perlu adanya ilmu dan juga adab dalam memberi nasihat. Ya, saya akan sedikit menjelaskan, ya. Di sini ada sedikit masail, ya, permasalahan sedikit saja insyaallah. Apa itu hukum memberikan nasihat? Ya, hukum memberikan nasihat terbagi dua. Kalau an-nasihat ini yang dimaksud adalah nasihat ikhlas dan juga inayatul qalbi, yaitu kepada Allah, kitabnya dan juga Rasulnya, maka hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib mengikhlaskan amalnya kepada Allah dan juga kitabnya dan juga kepada Rasulnya. Adapun nasihat kepada selain itu, seperti kepada pemimpin atau teman sebaya, teman-teman yang lain, maka hukumnya fardu kifayah. Ya, kifayah itu adalah kalau ada orang yang diutus dengan jumlah yang cukup, maka kewajibannya nggak berlaku untuk yang lain. Ya, kalau fardu ain setiap orang wajib, setiap individu. Ya, tapi kalau fardu kifayah maka cukup beberapa, kalau sudah cukup maka yang lain enggak wajib. Ya, kalau misalnya ada yang salah, jangan semuanya ikut-ikutan memberi nasihat. Ya, cukup yang berilmu atau yang mumpuni saja. Seperti itu. Nah, beberapa adab nasihat yang perlu kita perhatikan jemaah rahimakumullah. Yang pertama adalah al-ibtiadu anin nasihati fil alam. Jauhi menasihati di tempat umum. Ya. Jangan pernah menasihati orang di tempat umum. Jadi ketika dia salah misalkan langsung ditegur di tempat umum, maka jangan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya fa innan nusha bainan nasi nawun min at-tawbih ila arda istima'ahu. Menasihati di tempat umum itu adalah suatu bentuk daripada menghinakan, ya, yang mana aku tidak akan ridho untuk mendengarkannya. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja nggak mau dia dinasihati di tempat umum, ya, apalagi kita yang biasa seperti itu. Lalu yang kedua, memilih, ya, kalimat ucapan yang pantas, ya, bukan dengan ucapan yang mencela atau merendahkan dan sebagainya. Yang ketiga, mendahului memberi nasihat dengan doa dulu, baru nasihati. Nabi SAW juga demikian. Ya, beliau ketika melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, kesalahan, beliau mengatakan, "Zadakallahu irsan wa ta'u." Baru nasihati. Semoga Allah memberikanmu, ya, tambahan dalam keseriusan dalam beragama. Jangan ulangi lagi. Lalu beliau berikan nasihat. Jadi kita dahulukan dengan doa dulu, misalkan hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah, lalu baru nasihati. Jadi jangan langsung kita, ya, nasihatinya tanpa mendoakannya. Kemudian berikutnya, lemah lembut dalam memberikan nasihat. Dan yang terakhir, ya, bagi seorang yang memberikan nasihat harus memiliki ilmu dulu. Ya, minimal adab. Minimal adab dalam memberikan nasihat. Nah, lalu kemudian dari sisi orang yang memberikan nasihat, jamaah rahimakumullah, ya, tahu tadi dari sisi orang yang memberikan nasihat. Kalau orang yang memberikan nasihat, maka hati-hati jangan pernah, ya, ada rasa dalam diri itu kesombongan. Ya, apa itu sombong? Nabi SAW mengatakan al-kibru, sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran. Diberikan nasihat, ayat Al-Quran, hadis, dan ini hadisnya sahih misalnya, ya, ini semua kebenaran, tapi dia enggak, maka ada al-kibru dalam dirinya, ada kesombongan. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Dia juga salah, ya. Dia juga, ya, ngelakuin dosa dan sebagainya. Ya, misalkan antum sok suci. Nah, ini naudzubillah, ya. Ucapan sok suci ini juga pernah dikatakan oleh umatnya Nabi Nuh, ya. Innakum unasun yatatahharun, kalian sok suci, gitu. Dan umat Nabi Nuh ini biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita juga perlu tahu jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, kalau seandainya, ya, beliau mengatakan
"Lau lam ya'id illa ma'suman minaz zalali lam ya'idin nasa ba'da Rasulillahi ahadun li'annahu la ismata li ahadin ba'dahu." Kalau seandainya yang boleh memberikan nasihat itu cuma orang-orang yang enggak pernah salah, maka niscaya enggak ada satupun orang yang berhak memberikan nasihat selain Rasulullah. Karena yang maksum siapa? Cuma Rasul. Kita enggak ada yang maksum. Nabi kita yang mulia saja beberapa kali Allah tegur dalam Al-Quran. Misalkan abasa wa tawalla, ya dia bermuka masam dan berpaling, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau dalam surat Al-Imran ya 128, ya laisa laka min amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, bukan urusanmu ya engkau memberikan taubat kepada mereka atau mengazab mereka, bukan urusan. Ya, ketika itu beliau sedang marah, ya. Itu beliau, dan beliau maksum, apalagi kita. Jadi jangan pernah kita yang dinasihati merasa orang lain juga salah, jangan. Dalam bab nasihat itu ada kaidah. Tanzur maqalah wala tanzur man qala. Dalam bab nasihat itu kaidahnya adalah lihat yang dibicarakan, yang diucapkan, jangan lihat yang ngomong. Gitu. Kalau misalnya kita melihat yang ngomong dulu, ya nanti semua orang jadi buruk semua, nggak ada yang mau mendengarkan nasihat. Ya, dan terakhir Sa'id bin Musayyib mengatakan, laisa min syarifin wala alimin wala diqatin illa fi aibun. Enggak ada satupun orang yang mulia di muka bumi ini, bahkan enggak juga orang alim, ulama, dan juga orang yang memiliki keutamaan, kecuali pasti ada aibnya, pasti ada salahnya. Nah, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Ya wallahu ta'ala alam. Ya jazakumullah khairan, semoga yang disampaikan bisa menambahkan ilmu kita, ya menambah juga ketakwaan kita, ketaatan kita, dan menjauhi diri kita dari segala kesalahan, ya, dan juga menjadikan kita menjadi hamba Allah yang berilmu, bukan hanya sekedar abid saja, ahli ibadah, tapi juga alim dan juga abid. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin satu pertanyaan atau dua jika seandainya ada yang bertanya. Kalau tidak, mungkin kita akan langsung cukupkan. Silakan, ada yang bertanya? Ya, tidak ada ya. Baik, maka alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga yang disampaikan ini sekali lagi bisa menambah ilmu kita, yang menambah ketakwaan kita, yang menambah perbendaharaan kita sebagai seorang muslim yang berkualitas tentunya, ya, yang berisi dengan ilmu, ya, tidak hanya menjadi muslim biasa tapi juga muslim sejati, muslim yang berilmu, karena ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, jazakumullah khairan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, maka itu datang dari saya pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nahtatim hadzal liqa bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.